Ya, halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Nah, di depan kalian saat ini, tepatnya di atas meja unboxing saya, sudah kedatangan satu buah smartphone yang sebenarnya smartphone ini adalah smartphone yang dirilis di tahun 2020. Ya, tepatnya di bulan Oktober, di pertengahan gitu ya guys ya, antara tanggal 15 dan 16. Dan smartphone ini tuh bener-bener goib banget ya guys ya. Dan saya setelah mengikuti sekian banyak flash sale, saya baru bisa dapetin smartphone ini di tanggal 18 Februari kemarin di Shopee ya, seperti kalian bisa baca ini. Dan pengirimannya menurut saya cukup standar ya guys, karena memakan waktu sekitar 2 hari. Ini baru sampai tadi sore sekitar jam setengah 6. Dan oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja unboxingnya. Tapi sebelum kita lanjut ke video unboxingnya nih guys, saya mau ingetin ke kalian, buat kalian yang mungkin baru mampir atau kalian yang udah mampir tapi belum subscribe channel ini, pastiin kalian nyalain tombol merahnya guys, alias subscribe-nya. Lalu kalian klik tombol like-nya. Juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya supaya ketika saya update video terbaru kalian gak ketinggalan informasinya. Oke, buat kalian yang mungkin udah klik tombol subscribe dan like-nya, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Ya, pertama-tama kita buka dulu isi boxnya ini ya guys ya. Kita lihat seperti apa kualitas packing dari Shopee. Ini menggunakan jasa pengiriman Shopee Express standar ya guys ya. Jadi bisa kita lihat apakah memenuhi kriteria kurir yang menjaga kualitas barangnya. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini guys. Oke, kita singkirin dulu ya. Oke, jadi untuk kurir Shopee Express standar sih guys ya, menurut saya sih sebenarnya cukup bagus ya. Di boxnya sudah tertulis fragile kayak gini. Cuman menurut saya untuk bubble wrapnya ya sedikit kurang aja guys ya, karena cuman satu lapis aja. Apalagi di sini ada di boxnya tadi tuh tertulis ini tuh kayak prioritas gitu ya guys ya. Tapi ya semoga aja barangnya emang nggak apa-apa sih. Tapi ya kelihatannya sih aman-amannya aja guys. Oke, kita buka dulu. Oke, iya kayak gini ya guys smartphone nya. Oke. Ya, jadi seperti ini tampilan dari packaging smartphone Poco X3 NFC. Di mana di bagian atas ini terdapat satu buah label yang bertuliskan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Di mana label ini menandakan smartphone yang kalian beli adalah smartphone yang resmi dijual di pasar Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau kalian pakai kartu provider dari dalam negeri, kalian bakal keblokir kayak gitu ya guys ya, karena ini adalah smartphone resmi. Lalu di bagian atas terdapat tulisan Poco dan di bagian tengah ini terdapat tulisan X3 yang cukup besar guys, dan di bawahnya juga terdapat sebuah tulisan NFC. Dimana memang si Poco X3 ini memang sudah support dengan fitur NFC-nya. Lalu di bagian kanan terdapat tulisan Poco X3 NFC kembali, dan di bawahnya terdapat sebuah tagline yang bakal kalian temuin di packaging smartphone Xiaomi manapun ya guys ya, yaitu seperti with easy access to the Google Apps you use most. Dan berharap aja tagline kayak gini nggak bakal hilang ya guys ya, karena mengingat beberapa waktu yang lalu Xiaomi juga sudah mendapatkan teguran dari pemerintahan Amerika. Nah, di sebelah kiri juga masih sama seperti sebelah kanan tadi, dan bagian atas kosong, di bagian bawah juga kosong. Lalu kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakang terdapat beberapa fitur yang dibawa oleh si Poco X3 NFC ini. Seperti yang pertama ini ya guys, chipset yang digunakan si Poco X3 NFC ini sudah menggunakan chipset Snapdragon terbaru ya guys, yaitu Qualcomm Snapdragon 732G. Dimana smartphone ini sedikit lebih unggul ketimbang chipset yang digunakan di Redmi Note 9 Pro. Dimana Redmi Note 9 Pro itu menggunakan chipset Snapdragon 730G. Dan selanjutnya untuk kualitas layar dari si Poco X3 NFC ini sudah menggunakan fitur 120Hz sebesar 6,67 inch Full HD Plus dengan konsep desain dot display kayak gitu ya guys ya. Bahkan untuk touch samplingnya sendiri sudah mempunyai 240Hz touch sampling rate. Wow, menurut saya ini adalah fitur yang cocok banget buat kalian yang gemar bermain game. Lalu selanjutnya
ada satu buah keterangan lagi kalau si Poco X3 NFC ini memiliki kamera utama sebesar 64 megapiksel. Lalu selanjutnya untuk daya baterai yang digunakan oleh si Poco X3 NFC ini sudah terbilang cukup besar ya guys ya, yaitu sebesar 5160 mAh baterai dengan support fast charging sebesar 33 watt. Dan menurut saya memang si Poco X3 NFC ini benar-benar layak banget ya disebut dengan smartphone goib, karena mengingat harganya yang cukup terjangkau tapi membawa spesifikasi yang cukup mumpuni buat kalian yang gemar bermain game ataupun kalian suka dengan fotografi. Semua itu sudah ada di smartphone Poco X3 NFC ini. Dan kebetulan untuk varian yang saya beli ini adalah varian yang RAM 8GB dengan memori internal 128GB. Untuk warnanya sendiri yang saya ambil ini yaitu shadow grey ya guys ya, karena ya ini yang tersisa jadi ya nggak masalah ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja buka dari isi dalam box si Poco X3 NFC ini. Oke, kita buka sekarang. Oke. Ya. 1, 2, dan 3. Wow, seperti biasa guys, terdapat satu buah surat ucapan dari si Alvinso ya guys. Terima kasih telah memilih Poco. Oke, terima kasih Alvin. Dan kayak gini tampilan dari isi dalam box si Poco X3 NFC ini. Sekarang kita cek aja ya guys, apa aja yang bisa kita dapetin dari paket pembeliannya. Oke, pertama-tama kita cek dulu di bagian boxnya ini. Di box pertama kita ngedapetin satu buah jelly case yang kualitasnya menurut saya cukup baik ya guys ya. Dan ada satu buah lubang ini adalah untuk mengcover bumper kameranya. Lalu kemudian ada satu buah panduan pengguna ya guys, seperti biasa, dan satu buah kartu garansinya. Lalu kemudian kita angkat dulu smartphone-nya supaya kita bisa cek isi di dalam kotak yang ini ya guys ya. Oke, di bagian dalam kotaknya kita mendapatkan satu buah kepala charger yang menurut saya ini sudah support dengan fitur si smartphone-nya, dengan output maksimal 11 volt 3 ampere ya guys ya, yaitu mencapai 33 watt. Lalu kemudian kita juga diberikan satu buah kabel Type C yang juga sudah support dengan fast charging ya guys ya, sesuai dengan kepala chargernya tadi, yang juga berwarna orange seperti ini. Ya, seperti ini isi di dalam box dari si Poco X3 NFC-nya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa juga screenshot tentunya guys ya. Oke, setelah ini kita langsung aja ke smartphone-nya ya guys. Kita bersihin dulu mejanya tentunya. Oke, sekarang kita sudah berada di hadapan smartphone-nya ya guys, yaitu si Poco X3 NFC-nya. Ya, di sini tertulis juga sama seperti di belakang boxnya tadi, terdapat satu buah Qualcomm Snapdragon 732G. Lalu ada juga keterangan 120 Hz dan 64 megapiksel, lalu juga keterangan kapasitas baterai dari si Poco X3 NFC-nya ini yang sebesar 5160 mAh. Oke, kita langsung aja kletek bungkusnya ini ya guys. Ya, kita taruh sini dan kita kletek bagian sini tentunya guys. Oke. Wow. Iya, sip. Ya, jadi kayak gini ya guys tampilan dari smartphone Poco X3 NFC-nya. Dan kebetulan yang punya saya ini varian warnanya itu shadow grey ya guys. Saya suka banget sama tulisan Poco di sini ya guys. Kalau dilihat kena cahaya kayak gitu, ini bakalan berpendar kayak ada pelanginya gitu guys. Cakep banget beneran. Lalu untuk finishing bagian belakangnya ini memang sayangnya nggak dibuat pakai finishing matte kayak gitu, jadi ninggalin sidik jari kayak gitu guys. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai casing atau jelly case kayak gitu, ini kalian bakal sering-sering ngelap bagian belakangnya ini. Tapi saya suka kok warna shadow grey-nya ini, benar-benar ngesanin ini smartphone tuh elegan banget. Karena juga ada tambahan finishing yang kelihatan ada garis-garis gini, bikin tambah cakep si Poco X3 NFC-nya.
Dan kalian lihat sebenarnya si bumper kameranya ini nggak bulat ya guys. Kalau kita perhatikan dari dekat tampilannya tuh kayak gini. Dan buat sebagian orang bumper yang kayak gini nih bermasalah banget. Tapi overall kalau kalian gunain si jelly case-nya ini nggak bakalan kelihatan kayak gini. Dan memang terlihat cukup besar ya guys. Oke, setelah di bagian belakang kita ke bagian samping kanannya dulu. Di bagian kanan ini ada satu buah tombol up and down untuk mengatur volume, lalu ada satu buah tombol power yang berfungsi juga sebagai sidik jari atau fingerprint sensornya. Lalu di bagian kirinya terdapat satu buah slot micro SD dan kartu SIM card ya guys. Lalu di bagian bawah ada satu buah speaker, satu buah mikrofon, satu buah jack audio 3,5 mm dan satu buah port USB Type-C. Untuk di bagian atasnya sendiri ada satu buah IR blaster ya guys ya. Jadi ini sudah support infrared. Lalu ada satu buah mikrofon juga, dan ini adalah lubang yang saya kira itu ini adalah lubang speaker ya guys ya, mungkin karena sebenarnya si Poco X3 NFC ini sudah support juga dengan dual speaker atau stereo kayak gitu ya guys. Lalu di bagian depan ini ada satu buah lensa kamera yang beresolusi 20 megapiksel. Oh ya, ngomong-ngomong, si Poco X3 NFC ini punya 4 setup kamera ya guys. Untuk setup main kameranya itu sebesar 64 megapiksel. Lalu untuk setup kamera yang kedua yaitu ultrawide-nya sebesar 13 megapiksel. Untuk macro lens dan depth sensornya masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Dan kalau dilihat di sini tuh ada tulisan kayak gini guys, 64 megapiksel AI super kamera, dan di bawahnya desain by Poco. Oke, setelah ini saya bakal nyalain smartphone-nya, dan seperti biasa karena ini adalah smartphone baru, saya bakal setting-setting terlebih dahulu. Oke guys, saya sudah selesai men-setting si smartphone Poco X3-nya, dan seperti inilah tampilan awal dari smartphone Poco X3-nya. Dan seperti biasa, memang si Poco X3 ini memiliki launchernya sendiri, yaitu Poco Launcher, dimana launcher ini dipakai di seri Poco sebelumnya guys ya. Memang khusus untuk Poconya, dan tampilannya kayak gini. Dia masih bisa kalian customisasi sesuai kebutuhan kalian. Kayak gini, misalnya kalian suka fotografi, aplikasi yang akan muncul adalah aplikasi fotografi aja. Dan ini bisa kalian custom sendiri ya guys, sesuai preferensi kalian. Oke, sekarang saatnya kita cek berapa memori yang terpakai untuk aplikasi defaultnya. Kita buka di pengaturan ya, kayak gini. Dan ya, seperti yang kalian bisa lihat, untuk varian memori yang saya beli ini adalah 128 GB, dimana yang terpakai sudah sekitar 21,4 GB. Jadi kalian masih tersedia sekitar 107 GB-an kayak gitu ya guys ya. Dan untuk mengecek berapa besar RAM yang digunakan untuk aplikasi defaultnya, untuk running si sistem operasinya ini, kita butuhkan aplikasi yang namanya AIDA 64. Kita lihat di sini ya guys. Oke, untuk RAM yang terpasang di sini disebutkan yaitu sebesar 8 GB LPDDR4X. Lalu kalian bisa baca sendiri di sini untuk RAM totalnya itu terbaca hanya sekitar 7,6 GB aja. Dan RAM yang tersedia yaitu sekitar 4,4 GB. Itu artinya untuk RAM yang dipakai atau digunakan untuk sistem operasinya sendiri yaitu sudah memakan sekitar 3,3 GB dan kayak gitu ya guys. Dan untuk sistem operasinya sendiri, si Poco X3 NFC ini sudah berjalan di versi Android 10 ya guys, dengan MIUI 12 yang menurut saya ini MIUI 12 updatean terakhir ya guys ya. Kita bisa lihat di sini ya. MIUI Global 12.0.5, dimana ini sudah versi terakhir dari MIUI 12 nya. Oke ya, tidak ada yang baru lagi ya guys. Oh ya guys, ada hal yang kelupaan soal smartphone Poco X3 NFC nya ini. Untuk si Poco X3 NFC nya ini sudah menggunakan display yang memiliki refresh rate itu sekitar 120 Hz saja, dimana kalian bisa atur settingan itu di sini ya guys ya, di menu tampilan, lalu kalian cari untuk rasio menyegarkan layar ya di sini. Nah, ini untuk defaultnya itu ada di 60 Hz saja ya guys ya, karena di sini tertulis hemat baterai apabila kalian ingin menghemat baterainya. Tapi jika kalian ingin memiliki
pengalaman yang lebih baik untuk scroll-scroll sosial media ataupun kalian ingin bermain game, kalian bisa gunakan untuk yang 120 Hz nya ini. Nah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi AIDA Napatnya ya guys ya, untuk memberitahu kalian soal sensor kamera terutama ya guys ya, yang dipakai si Poco X3 NFC ini. Ya, kalian bisa lihat untuk kamera belakangnya di kamera utamanya tentunya guys ya, itu sudah menggunakan sensor kamera Sony IMX682. Lalu untuk sensor kamera depannya yaitu menggunakan Samsung ISOCELL ya guys ya. Jadi sudah dipastikan untuk kamera utamanya guys, si Poco X3 NFC ini sudah mumpuni banget untuk kebutuhan fotografi kalian selain performa gamingnya. Nah, sekarang saya mau ajak kalian untuk lihat menu-menu yang ada di kamera stok si Poco X3 NFC-nya ini. Kita lihat ya guys ya, di sini ada menu foto ya kayak gini guys. Lalu di sini ada menu video. Di sini ada mode Pro, di mana mode Pro-nya juga sudah bisa digunakan untuk perekaman video juga ya guys ya. Dan untuk kamera wide angle-nya itu settingannya ada di lainnya ini ya guys. Di sini cukup banyak ya guys ya, dimana kalian kalau ingin menggunakan resolusi kamera utamanya sebesar 64 megapiksel, pastikan kalian buka untuk menu lainnya dan tekan menu yang bertuliskan 64 ini ya guys. Dan di sini cukup banyak ya guys ya menu yang disediakan di menu lainnya ini. Ada long exposure atau pencahayaan panjang dan cloning juga bahkan ada ya guys ya. Dan masih banyak yang bisa kalian tambah di menu aplikasi kameranya ini. So, saya cukupin sampai di sini dulu aja video unboxing soal si Poco X3 NFC-nya ini. Dan mungkin untuk 2-3 hari ke depan saya akan buatkan lagi video review soal si Poco X3 NFC-nya ini. Juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, juga buat kalian yang udah klik tombol subscribe, like dan menyempatkan diri untuk memberikan komentar yang positif di kolom komentar di bawah ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Oke, sampai di sini saya Iksan undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.